Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Hari ini juga kita alhamdulillah ya, nih jajan sore kita kemarin tanggal 22 September itu di hari Jumat itu ada SMKM. Alhamdulillah SMKM ARA. Saya sudah katakan hati-hati ARA SMKM ya. Alhamdulillah ARA di harga 99. Happy cuan ya buat kita semua. Dan tadi pagi juga saya sudah spekulasi tipis. Nah, bisa buy yang oke adalah 204. Kalau mau tes tipis boleh ya dari 208. Tapi best buy yang saya rekomendasikan di Meta adalah 204. Nah ya, 204 tuh beberapa kali dia sempat turun 204 lalu mantul. Nah ini ya 212. Ini cukup lumayan. Tapi ini juga sebenarnya masih oke ya. Kenapa? Meta akumulasi masih sangat bagus. Jadi masih bisa kawan-kawan perhatikan besok kalau seandainya kembali di kisaran harga 200-an. Kenapa PGO menarik? Ini PGO ya, Pertamina Geothermal Energy, ini infrastruktur elektrik, oke ya itu sahamnya. Nah yang buat menarik adalah PGO ini adalah salah satu saham uptrend. Kawan-kawan pasti tahu ya kenapa, apa sih perbedaan saham uptrend dan juga saham downtrend. Nah saham uptrend kalau kita melihat dari garis moving average itu tersusun rapi dari moving average paling kecil ke paling besar. Ini sudah tersusun rapi dan PGO masih dikategorikan saham uptrend ya. Ini masih dikategorikan saham uptrend. Jadi masih bisa kawan-kawan perhatikan. Nah, kalau seandainya besok koreksi bisa kawan-kawan pantau ya. Ini sudah tadi sudah hari menjadi ATH ya. Harapannya besok tembus ATH-nya di 1645. Dia akan terus lari ke 1700, 1800, 2000. Harapannya seperti itu. Kalau saham sudah ATH, saham uptrend ya kita kawal aja. Semoga aja bisa dapatkan cuan. Lebih mudah, saya sudah katakan berkali-kali, lebih mudah trading di saham-saham uptrend daripada kawan-kawan serok saham yang lagi downtrend. Saham yang downtrend ada potensi untuk naik, tapi ada kemungkinan besar dia akan terus turun. Tapi kalau saham uptrend, mungkin nih bahasanya saya pernah katakan, saham downtrend mungkin dia akan turun, mungkin, tapi potensi untuk naik itu cukup oke. Dia ada potensi turun ya untuk saham uptrend nih, turun di sini. Ketika di sini turun, kita serok ya dari 1200-an di sini, dia naik. Itu adalah saham-saham uptrend. Jadi saya masih menganjurkan kawan-kawan untuk belilah saham yang uptrend dan PGO masih uptrend. Akumulasinya masih ada ya di sini walaupun hari ini minus untuk net volume day-nya, tapi net 5D-nya masih dikategorikan uptrend. Jadi menurut saya sih oke. Volumenya juga masih hidup. Nah, kenapa saya katakan volume hidup? Ini volume hidup ya. Berbeda ketika PGO masih belum gerak-gerak di kisaran harga 700-800 di kisaran sini. Dia sideways dan di sini volumenya habis kosong. Lalu ketika dia sudah mulai uptrend, dia mulai uptrend ya untuk PGO nih ya. PGO mulai uptrend di sini. Nah, ini volumenya hidup dan ini masih hidup ya. Jadi menurut saya sih peluang PGO untuk naik masih oke. Nah, pertanyaannya, Pak Budi, kalau seandainya saya mau masuk PGO besok seperti apa? Oke ya, kita akan cek chart 5 menitannya untuk mencari buy 1, buy 2 dan stop loss dekat. Nah, buat kawan-kawan semua, buy 1 buat kawan-kawan itu bisa HK di 1600. 1605 buy HK 1, buy 2 adalah di MA 200 di chart 5 menit. Nah, ini ya. Kenapa? Kawan-kawan bisa perhatikan ini mantul loh dari chart ini. MA 200 di chart 5 menit. Di harga berapa MA 200? Di harga 1570. Nah, jadi kawan-kawan bisa perhatikan buy 1 di harga 1600, 1605, buy 2 ada di 1570. Nah, itu adalah buy 2 untuk PGO besok. Stop loss dekatnya ya semoga di 1570 itu adalah stop loss dekat. Tapi kalau saya bisa jadikan MA5 atau untuk stop loss dekat. Biasanya seperti itu. Targetnya ini ke ATH 1645. Ini adalah target ATH-nya di 1645, lanjutannya 1700, 1800, 2000. Saya sudah katakan kalau seandainya kita trading di saham uptrend itu lebih mudah daripada kita cari saham-saham yang lagi downtrend dan potensi mantul. Saham kedua rekomendasi saya adalah ANJT. Saya sudah pernah kasih analisa ya ANJT ini kenapa. Ada info terkait ada sektor
CPO ya, sawit ya. Dan di sini ANJT merupakan salah satu perusahaan sehat yang berurusan dengan sawit. Nah, ini juga sudah mulai uptrend dan di sini ada pola bullish pennant ya kata saya. Ini bullish pennant atau oh ya, di sini ada bullish pennant ya. Dan dia sudah breakout sebenarnya nih. Ini ada bullish pennant dan hari ini breakout ya. Ini masih menurut saya sih masih oke buat kawan-kawan perhatikan untuk besok ya. ANJT ini adalah saham saya juga. Akumulasi di hari ini oke. Nah, buat kawan-kawan semua yang mau masuk di ANJT, nih saya rekomendasikan. ANJT kalau buy satunya di harga berapa ya Pak Budi? Nih, ini ANJT kalau seandainya kawan-kawan simpen ya kumpul-kumpulin aja pasti akan cuan. Buy satu buat kawan-kawan semua. Nih, buy satu bisa di harga closing hari ini yaitu di harga 840. Buy 2 saya rekomendasikan di EMA 200 yaitu di harga 800 dan itu juga sesuai dengan batas stop loss atau stop loss dekat. Kenapa? Harga 800 adalah harga psikologis. Jadi menurut saya selama bertahan di atas 200 besok ya, ini potensi untuk ke 900-an. Ya, buat kawan-kawan semua. Dan ANJT ini adalah salah satu saham sehat ya. Dan menurut saya sih oke deh menurut saya sih. Ya, ANJT bisa kawan-kawan perhatikan. Lanjut, saham apa lagi yang masuk rekomendasi saya yaitu adalah DOIT. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah lama ikut di Oke Saham, pasti sudah pernah dengar ketika saya katakan DOIT ini berpotensi ke 500. Nah, saya sudah katakan itu DOIT ketika DOIT ini masih di harga di sini. Masih di kisaran harga 250 sampai dengan 300. Ini DOIT ini bisa berpotensi ke 500 dan alhamdulillah hari ini oke. 500 tembus. Dan ini masih oke. Kenapa? Volume di sini masih main ya untuk DOIT. Hari ini volumenya salah satu volume tertinggi ya dari cukup lama sekali ya, dari bulan Maret. Ini kan di sini dari bulan Maret sampai September. Ini volume salah satu volume tertinggi atau malah ini tertinggi ya, itu adalah di hari ini. Jadi menurut saya sih trennya masih akan kuat untuk DOIT. Jadi menurut saya sih besok bisa tembus ke 500 lalu tinggal kawal aja. Saya pernah katakan ini DOIT dari kawan-kawan yang lama yang ikut Oke Saham pasti paham ya Oke Saham. Nah, yang membuat saya menarik juga untuk DOIT adalah di sini volumenya masih hidup ya. Nah, belum ada buangan merah yang kuat. Tapi di sini ada volume buy. Di sini masih ada volume buy. Ketika DOIT turun ya, ketika harga DOIT turun di sini, ini disertai tanpa volume. Jadi bisa dikatakan yang jualan dari ketika dia sudah naik di 500, jualan itu adalah retail. Jadi badarnya masih di dalam. Jadi ini retailnya aja yang udah keluar. Nah, menurut saya sih masih ada potensi untuk naik lagi ke 500. Oke. Dan satu saham yang bisa dikategorikan gorengan ya. Saya masih menjagokan Halo. Nah, Halo ini saya sudah berkali-kali rekomendasi, berkali-kali ya Halo. Alasannya apa? Halo. Pola harian dari Halo ini masih terjaga. Jadi pola harian dari 1 sampai 3% itu kenaikannya masih terjaga. Jadi menurut saya sih besok masih ada potensi naik untuk bisa breakout di atas harga 70 di atas. Ini ada EMA 50 sebagai resist dekat. EMA 50-nya ada di harga 76. Nah, ini ada, masih berpotensi untuk jebol di 76. Ini kalau potensi 76 bisa ke atas 100-an. Kenapa 100-an? Kawan-kawan bisa perhatikan nggak? Di sini ada namanya fraksi harga. Nah, di fraksi harga ini ada di kisaran harga 120. Tandanya apa? Tandanya banyak yang pegang harga di harga situ. Jadi ini sekarang masih di 70-an, ke 120 itu masih ada 50 poin, cukup gede. Ya buat kawan-kawan semua itu lebih dari 50%. Jadi menurut saya sih ada potensi untuk jebol ke 76. Tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi saham ini sudah mulai mencoba uptrend dan ini masih saya jagokan Halo untuk oke. Volumenya masih hidup dan akumulasinya juga masih ada. Jadi saya katakan Halo masih berpotensi untuk naik kembali. Dengan stop loss dekat itu adalah di harga 54. 64. Nah, stop loss dekatnya adalah ini harganya 69. Selama bertahan di EMA 200 di chart 5 menit itu ada di harga 64.
ini target masih akan lanjut. Jadi kalau selama bertahan di situ sih menurut saya masih oke ya. Itu adalah beberapa rekomendasi saham buat kawan-kawan pantau besok dan juga berhari-hari ke depan ya. Karena ini salah satu saham rekomendasi saya ini adalah 3 saham dari tadi PGO, kedua saya ANJT, lalu ada Doit, dan terakhir Halo. Itu adalah semuanya saham uptrend. Saya jelaskan kembali, kawan-kawan harus pandai-pandai memilih saham, lebih mudah trading di saham uptrend daripada saham-saham downtrend. Saham uptrend walaupun dia sempat koreksi tapi potensi naiknya kuat. Kalau kawan-kawan beli saham downtrend, mungkin pantulannya cuma sesaat tapi turunnya akan terus-terusan. Jadi lebih baik beli saham yang uptrend. Oke, itu aja buat ke hari ini. Semoga happy cuan buat kita semua. Bagi kawan-kawan yang mau bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya, dan undangannya ada di deskripsi. Dan juga bagi kawan-kawan, happy cuan dan juga happy segala-segala happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.